Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Ikhwatil ahibba, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini, di hari yang tidak terasa, kita sudah di penghujung bulan Rajab. Hari ini tepatnya tanggal 28 Rajab. Besok 29 dan bisa saja 30. Dan berarti tinggal 1 bulan lagi lebih sedikit kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan mulia, bulan istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebelum kita memasuki bulan itu, supaya kita berasa atau merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan yang istimewa itu, ada baiknya kita fahami dulu ayat-ayat tentang puasa. Justru memahami ayat-ayat tentang puasa ini kita lakukan sebelum Ramadan tiba. Kalau saat Ramadan ibarat dalam perang, kita sudah dalam peperangan, lalu dikasih tahu bagaimana caranya perang. Barangkali untuk sebagian akhirnya sudah kalah duluan. Tapi kalau kita sebelum perang, kita tahu apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi perang, mudah-mudahan akan menjadi lebih baik saat kita berperang tersebut. Baik, kita lihat ayatnya dan kita coba fahami maknanya satu persatu. Dari ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, ditetapkan, maknanya diwajibkan terhadap kalian berpuasa, kama kutiba, sebagaimana telah ditetapkan, alal ladzina min qablikum, terhadap orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian dengan mengamalkan ibadah puasa yang baik itu bisa mengangkat derajat menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyama ma'dudat, berpuasa itu pada hari-hari tertentu, bukan setiap hari, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun. Harinya adalah hari-hari di bulan Ramadan saja. Faman kana minkum, maka barang siapa yang ada di antara kalian maridhan, dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar, dia dalam perjalanan jauh ya, sebagai musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hitungan kewajiban puasanya adalah boleh diganti di hari-hari lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang telah melampaui kemampuannya untuk beribadah puasa, orang-orang tua, orang-orang sakit yang berkepanjangan, maka kewajiban mereka boleh diganti dengan fidyatun, membayar fidyah, ta'amu miskin, berupa memberikan makan kepada orang-orang miskin. Faman tatawwa'a khairan, maka barang siapa yang ingin memberi lebih, baik soal fidyah dia ingin tambahkan, baik soal ibadah puasa dalam keadaan sakit dan dalam keadaan safar tadi dia ingin lebihkan, dalam pengertian dia tetap berusaha ingin berpuasa meskipun safar, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik
bagi orang yang mengerjakan puasa itu. Wa antasumu, dan kalau kalian sanggup terus berpuasa, khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Bagi orang yang safar, bagi orang yang sakit, bagi orang tua yang tetap mampu memilih untuk berpuasa dan tidak mengakibatkan buruk kesehatan mereka atau tidak mudarat bagi mereka, maka menyempurnakan puasa itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian adalah orang-orang yang mengerti dengan baik tentang hakikat puasa yang begitu hebat istimewanya. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang dijadikan kewajiban ibadah puasa itu dipilih oleh Allah karena di bulan itu Allah turunkan Al-Qur'an. Jadi bukan sembarang pilih ini, karena bulan Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an. Hudan linnas, Al-Qur'an yang berfungsi sebagai petunjuk, bimbingan, ma'alim fit tariq, rambu-rambu jalan bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Qur'an sekaligus isinya adalah penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk tadi sehingga bisa difahami dengan baik dan benar. Wal furqan, sekaligus Al-Qur'an fungsinya adalah pembeda. Orang yang beriman dengan orang yang kafir akan berbeda kebiasaannya nantinya, akan berbeda karakteristik kehidupannya, sifat-sifat kehidupannya. Ya, orang beriman dengan orang kafir, dengan orang munafik akan nampak perbedaan kalau mereka mensikapi bagaimana Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka. Barang siapa yang menyaksikan atau dia hadir di antara kalian pada saat bulan Ramadan itu tiba, Allah kasih umur, maka dia berpuasa. Kalau kita yang hari ini berbicara tentang puasa, pas Ramadan kita tidak hadir, sudah Allah panggil, maka kita tidak wajib berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin, dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, ini diulang tapi tanpa kalimat minkum. Kalau ayat sebelumnya wa man kana maridan aw ala safarin, wa man kana maridan aw wa man kana minkum. Kalau ayat sebelumnya wa man kana minkum maridan aw ala safarin. Kalau di sini karena sudah dianggap jelas Al-Qur'an itu adalah petunjuk, maka yang ditunjukkan Allah dalam hal ini dicontohkan wa man kana maridan aw ala safar, barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka hitungan puasanya di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan daripada kalian al-yusra, kemudahan. Jadi mengapa orang yang sakit boleh tidak puasa, boleh diganti di hari lain, orang yang safar juga begitu? Karena Allah menginginkan kemudahan bagi kalian untuk bisa melaksanakannya dengan baik. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan terhadap kalian kesusahan, kesulitan. Kalau kita merasa berat, susah, begini ya puasa, padahal saya sedang sakit, nah itu bisa boleh, makanya dibebaskan. Walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan puasa itu sampai 29 hari atau 30 hari. Disempurnakan. Tidak mungkin 28 dan tidak mungkin 31. Hanya antara 29 atau 30. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah, besarkanlah Allah setelah kalian menyempurnakan ibadah puasa itu, ya, karena dialah yang telah menuntun kalian, membimbing kalian bisa masuk ke dalam madrasah tahdibiyah, madrasah atau pelatihan yang menggembleng kita untuk menjadi lebih baik selama bulan Ramadan. Wala'allakum tashkurun, dan semoga kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur.
Lalu kemudian ayat 186, perhatikan baik-baik, ayat ini tidak ada hubungan dengan puasa secara langsung. Tidak ada kata-kata siam, tidak ada kata-kata Ramadan. Ini juga nggak ada di sini. Coba lihat atau coba perhatikan baik-baik. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku, kata Allah langsung, aku sangat dekat kepada hambaku. Fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa pada saat dia berdoa sungguh-sungguh di bulan Ramadan itu. Falyastajibuli, maka penuhilah lebih dahulu apa yang menjadi keinginanku. Kewajiban-kewajiban itu dilakukan dengan baik. Wal yu'minu bi, dan lakukan kewajiban-kewajiban semua itu karena dasar iman. Ya. La'allahum yarsyudun, semoga mereka yang melaksanakan itu dapat selalu dituntun Allah, dibimbing Allah. Kemudian ayat 187 ya, tentang puasa juga. Uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam-malam kalian berpuasa itu, jadi malam harinya, kan siang hari berpuasa, ar-rafathu ila nisaikum, untuk kalian bercumbu, berhubungan badan dengan istri-istri kalian. Dibolehkan malam harinya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, perempuan-perempuan kalian itu, ya istri-istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Saling menutupi, saling menjaga kehormatan masing-masing, saling menjaga aib, tidak pernah menceritakan aib pasangannya kepada orang lain. Kekurangan istrinya diceritakan pada orang lain, tidak pernah. Kekurangan suaminya oleh istri tidak pernah diceritakan kepada orang lain. Karena dalam berhubungan badan itu akan ketahuan kita seluruhnya. Ya. Karena kita berhubungan badan, maka semuanya itu akan nampak, dan disitulah tidak boleh menceritakan aib masing-masing. Sekaligus pembelajaran tentang keberadaan pasangan suami istri adalah saling menjaga, saling menutupi, diibaratkan pakaian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah bolehkan berhubungan badan di malam hari itu karena Allah tahu benar bahwa kalian menyembunyikan di dalam hati kalian keinginan untuk berhubungan badan itu, maka dibolehkan di malam hari itu. Ya. Fataba alaikum wa afa ankum. Yang lalu-lalu kalau belum mengerti, dia berhubungan badan juga pada sedang berpuasa, Allah terima taubat mereka, Allah maafkan mereka yang belum mengerti itu. Fal'ana, maka sekarang ini, basyiruhunna, boleh kalian gauli istri kalian, tapi di malam hari itu saja. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah karunia Allah di situ. Bukan sekedar hubungan badan, carilah mungkin untuk bisa berketurunan yang baik, mendapati anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh dan solehah. Carilah apa yang Allah tetapkan. Artinya pasangan suami istri itu hanya berikhtiar berhubungan badan, tapi hasilnya dia punya anak atau tidak, itu adalah karunia dari Allah. Katakan wabtaghu ma kataballahu lakum, carilah dengan sungguh-sungguh apa yang akan Allah berikan kepada kalian. Wa kulu washrabu, dan kalian boleh makan dan minum. Jadi hubungan badan ditambah makan ditambah minum itu di malam hari itu boleh. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sampai jelas dan terang bagi kalian benang putih
minal khaitil aswadi, daripada benang hitam, minal fajr, tanda fajar, tanda subuh. Jadi benang putihnya kelihatan dari hitam, tanda bahwasanya itu sudah masuk waktu subuh, waktu fajar. Nah, itu boleh makan sampai subuh, bukan sampai imsak sebetulnya. Boleh makan tuh sampai subuh. Jadi bahkan subuh itu kalau kita lagi minum, belum selesai mau minum, minum aja. Kita lagi makan, masih ada di mulut, belum kita telan, sudah azan, telan saja. Tapi jangan yang di piring diambil lagi. Nah, jangan yang di gelas ini masih ada cendolnya, dia makan lagi, itu nggak boleh. Tapi yang sudah di mulut mau dimasukin, masukin aja, sudah. Karena batasnya adalah di situ. Kemudian wala tubashir thumma atimmus siyama ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai maghrib, sampai malam. Itu maksudnya malamnya waktu maghrib. Awal malam adalah maghrib. Awal pagi atau siang, ya, itu adalah fajar. Jadi fajar itu adalah awal terang. Kalau kita sholat subuh, habis sholat subuh masih gelap, itu subuhnya perlu dipertanyakan. Mestinya subuh itu setelah kita sholat, kita keluar lebih terang dari waktu kita tadi sebelum berangkat sholat subuh. Itu baru subuh waktunya yang benar. Ya. Kemudian kita disuruh sempurnakan puasa sampai maghrib malam itu. Wala tubashiruhunna, meskipun kalian boleh berhubungan badan dengan istri di malam hari di bulan Ramadan, tapi tidak boleh kalian berhubungan badan dengan mereka wa antum akifuna fil masajid, ketika hari-hari di akhir 10 Ramadan itu kalian menyibukkan diri dengan i'tikaf. Jadi kalau dia niat i'tikaf di masjid, datang jam 12 atau datang jam 10 malam ke masjid, i'tikaf sampai subuh, atau dia sudah i'tikaf dari maghrib sampai subuh ada di masjid, dari tarawih terus di masjid, atau dia i'tikaf seluruh harinya dari mulai malam 21 sampai malam 29 atau 30, dia ada di masjid tidak keluar. Itu i'tikaf Nabi seperti itu. Jadi 10 hari tidak keluar. Kalau keluar itu Nabi, karena rumahnya dekat dengan masjid sebelahan, sampai rambutnya itu beliau diginikan aja ke rumahnya, disisirin oleh istrinya. Rambut Nabi kan panjang, nah itu begitu, lebih sering panjangnya karena memang waktu itu gunting itu nggak mudah, ya. Jadi lebih sering panjang, disisirin rambutnya sampai sebegitunya. Beliau kan bisa aja pulang, tapi beliau nggak pulang, cuma taruh kepalanya buat disisirin. Hanya keluar itu kalau kita keperluan, misalnya untuk ke WC atau untuk cari makan, misalnya makanan belum ada waktu sahur. Tapi kalau sudah disediakan sahur oleh pengurus masjid, WC-nya sudah ada, ya sudah, nggak boleh pulang-pulang mestinya. Itu i'tikaf kalau ingin seperti yang Nabi contohkan. Tapi tidak harus semuanya seperti itu. Mala yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita lakukan dengan sempurna seperti yang Nabi contohkan semacam itu, boleh kita lakukan sebagiannya, jangan tinggalin. Jadi boleh kita niat i'tikaf dari mulai ba'da isya misalnya sampai subuh, atau dari jam 12 malam sampai jam 3 sahur pulang di rumah misalnya, boleh juga. Yang penting gunakan waktu untuk i'tikaf. Nah, saat i'tikaf itu jangan berhubungan badan dengan istri. Jangan i'tikaf jam 12 masuk masjid, jam 3 balik, hubungan badan dulu sama istri sampai subuh. Jadi sahurnya hubungan badan sekalian. Itu jangan, ya. Saat i'tikaf itu supaya hati kita, pikiran kita betul-betul fokus. Saat itu yang difikirkan adalah keagungan Allah, kebesaran Allah. Kita sedang bermesraan dengan Allah. Jadi dengan istri nggak bermesraan dulu gitu. Jadi orang yang i'tikaf itu sedang bermesraan, sedang bercinta-cintaan, sedang merasakan kelezatan iman dengan Allah Rabb Tuhannya. Makanya dengan istri enggak dulu. Karena kita cintai dia karena Allah,
Bukan dia yang utama. Yang utama itu adalah Allahnya. Kita terima dia pun atas nama Allah. Waktu ijab qabul itu. Bukan kita terima dia begitu saja. Tidak. Atas nama Allah kita terima pasangan kita itu. Buha ditekankan di sini. Itulah aturan dari Allah tentang puasa. Semua tadi yang dijelaskan. Jangan kalian melampaui batas. Kalau udah dijelaskan begitu, udah amalkan yang itu aja. Jangan diberat-beratkan. Jangan dibilang muntah batal, jangan dibilang keluar darah batal, jangan dibilang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak ada. Yang batalin puasa ini itu tidak. Yang batalin puasa cuma 3. Yang dilarang itu makan, minum, hubungan badan. Selain makan, selain minum, selain hubungan badan, nggak membatalkan puasa. Cuma kalau perokok pada bilang rokok, minum atau makan. Minum enggak, makan enggak, berarti boleh dong. Rokok makan apa minum, Pak? Makan enggak, minum enggak. Oh, berarti boleh. Nah, itu akal-akalan itu sudah. Karena yang dimaksud makan itu kita memasukkan sesuatu yang bermanfaat untuk menguatkan badan kita menjadi energi. Ini dimasukin asap kan gitu. Baik, kita lanjutkan. Setelah kalimat tilka hududullahi fala taqrabuha, jangan kalian dekati larangan-larangan atau hal-hal yang di luar batas yang telah Allah tentukan itu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah telah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya seperti ini kepada kita manusia untuk kita fahami dengan baik tentang syariat puasa ini, la'allahum yattaqun, agar mereka menjadi orang-orang yang berpuasa. Menarik kalau Bapak jemaah perhatikan tadi ayat puasa yang pertama itu dhamirnya antum. La'allakum tattaqun penutupnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, agar kalian bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tapi penutup tentang ayat-ayat puasa ayat 187 ini bunyinya beda, domirnya mereka. Mereka itu atau dia dalam bahasa Indonesia itu orang ketiga kan gitu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah kami telah jelaskan ayat-ayat kami tentang puasa ini agar mereka menjadi hamba Allah yang bertakwa. Para ulama menyimpulkan tentang makna kalimat seperti ini adalah awalnya kewajiban puasa disyariatkan kepada kita semua. Kalian semua berpuasalah supaya kalian bertakwa. Ibarat lomba lari yang ikut pesertanya ada 10.000, ada 5.000 orang. 5.000 larilah waktu start semua. Tapi yang bisa sampai finish, mungkinkah 5.000 yang lari sampai finish lomba lari 10 kilo? Kira-kira sampai nggak 5.000 semuanya, Pak? Lomba lari 10 kilo 5.000 orang. Yang sampai finish berapa orang? Mungkin 500, mungkin 1.000, itu udah banyak ya. Dan yang juara cuma 3 lagi kan gitu. Jadi itu maknanya dari orang yang berpuasa yang berhasil untuk mencapai nilai-nilai ketakwaan memang tidak semuanya. Hanya sebagian dari mereka yang berpuasa yang dapat nilai ketakwaan. Karena nilai ketakwaan itu cirinya minimal, ini kalau menurut pendapat sahabat Ali radhiyallahu an, minimal 4. Ini kalau kita ingin mengukur diri kita nanti dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ngukur sendiri aja. 4 ini bertambah apa enggak? Kalau bertambah, insya Allah kita takwa. Pertama, ini ukurannya, ciri manusia takwa, al-khaufu minal jalil. Rasa takut kepada Allah semakin bertambah. Makin takut korupsi, makin takut nakalin orang, makin takut zalim,
makin takut dia nipu, makin takut ninggalin sholat, makin takut menganiaya istri, mengambil hak-haknya dengan tidak baik, makin takut zalim sama anak, makin takut kita berbuat maksiat. Nah, kalau itu meningkat, takwa kita. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Amal-amal perbuatan kita semakin banyak yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Karena sebulan Ramadan kita baca Al-Quran ini, ya, tentu dengan bacaan yang bisa kita pahami. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, kita nggak ngerti bahasa Arab, kita juga baca terjemahannya bahasa Indonesia. Ternyata dari isi Al-Quran ini ada yang kita anggap ini baru kita tahu, lalu kita amalkan. Nah, kalau bertambah amalan kita sesuai petunjuk Al-Quran, takwa dia. Tapi kalau nggak bertambah gitu-gitu aja, wallahu a'lam. Yang ketiga, cirinya kalau kita bertakwa itu setelah selesai Ramadan, wal qana'atu bil qalil. Sikap qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita ini, meskipun yang Allah karuniakan cuma sedikit, tapi kita merasa cukup, udah pas, sesuai dengan kebutuhan. Baginya begitu, dicukupkan, nggak merasa kurang sampai ngutang, ya. Banyak di bulan Ramadan itu orang ngutang karena pengen makan yang enak, pengen makan yang banyak, mungkin pengen lebaran, ngutang. Nanti habis Ramadan selesai, pusing lagi gitu. Itu cukup banyak yang begitu. Nah, itu ciri orang yang bertakwa, justru dari sebelum Ramadan sampai setelah Ramadan selesai, dia merasa cukupnya lebih tinggi, merasa cukup atas apa yang Allah karuniakan meskipun sedikit. Jadi wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit yang dia terima. Kalau dengan yang banyak dia terima, dia cukup mah wajar, banyak yang diterima. Padahal ada orang-orang rakus itu udah banyak yang diterima masih kurang, kan gitu. Kalau orang-orang rakus bahasanya bukan itu, yang banyak pun masih kurang mereka. Itu kalau orang rakus itu, ya kan? Bayangkan koruptor itu kan pejabat yang udah digaji, gajinya melebihi gaji kita semua. Gajinya kan besar, banyak. Dia korupsi, apa dia kurang? Nggak kurang, udah banyak, pengen lebih banyak. Kalau pejabat habis Ramadan masih korupsi juga, nggak takwa dia. Muslim mungkin iya, mukmin iya, tapi takwa tidak. Beda, ya. Baik, kalau kita selepas Ramadan masih terus mengeluh atas rezeki yang Allah berikan, nah itu juga bukan takwa. Orang takwa itu udah mensyukuri apa yang Allah telah karuniakan kepada dia. Yang terakhir, ciri orang takwa itu adalah wal isti'dadu liyaumir rahim. Orang itu memiliki persiapan untuk sampai kepada hari ketika mereka ditarhil, dipaksa pergi, yaitu hari kiamat. Percaya tidak percaya adanya kiamat, ya. Kita ngerti atau tidak kiamat, pokoknya sampai kiamat terjadi kita harus berangkat. Dan orang itu sudah menyiapkan diri bahwa dia akan hadir nanti di hari kiamat, di padang mahsyar. Akan ada penghisaban, dia udah siapin. Nah, orang yang bertakwa cirinya dia punya persiapan-persiapan itu. Kalau 4 hal itu kita miliki, nah itu insya Allah kita takwa. Ukurnya begitu. Ya, 4 hal tadi. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi di penutup ayat tentang puasa, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Mereka itu dari yang banyak hanya sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit itu. Ya, enggak apa-apa berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sedikit. Dulu pernah ada sahabat Nabi berdoa di pasar, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sedikit. Didengar oleh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenapa kamu doa seperti itu? Lalu orang itu terangkan, ya, begini.
Lalu kemudian sahabat Umar mengkonfirmasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betulkah sangat baik buat kita berdoa untuk menjadi termasuk golongan yang sedikit? Rasulullah membacakan ayat-ayat. Ya, ternyata banyak ayat berbunyi wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang bersyukur dari hamba-hambaku itu cuma sedikit. Kemudian ayat-ayat tentang keimanan, misalnya contoh wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau memberikan petunjuk ini kepada seluruh umat manusia. Beda dengan nabi-nabi lain, hanya kaumnya. Nabi seluruh umat manusia. Tapi sayangnya kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Walakin aktsaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Walakin aktsaran nasi la yu'minun. Tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Jadi yang banyak yang baik atau yang buruk, Pak? Yang banyak yang baik atau yang buruk? Menurut versi Al-Quran, yang buruk, yang banyak. Makanya jangan pernah menjadi orang yang paling banyak. Lebih baik jadi orang yang sedikit. Doa sahabat tadi, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sedikit. Karena yang sedikit itu yang bersyukur, yang sedikit itu yang bertakwa, yang sedikit itu yang berimannya benar, yang sedikit itu yang ikhlas, yang sedikit itu yang dekat dengan Allah. Yang banyak enggak. Yang banyak pokoknya sekedar melaksanakan kewajiban. Tapi yang sedikit itu yang istimewa. Makanya berdoalah yang sedikit. Baik. Kemudian keterangan tafsirnya kita coba lihat ya. Ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nadahumullahu ta'ala bilafzil iman. Allah memanggil kalian dengan lafaz iman. Ya, wahai orang-orang yang beriman, hati yang diketuk. Ya. Karena kita semua adalah orang-orang beriman. Bahasa alladzina amanu dengan isim fa'il al-mu'minun ada perbedaan makna. Kalau pakai fi'il amanu, kalau dia alladzi amana, kalau mereka alladzina amanu, itu berbeda dengan mu'minun atau mu'minuna, itu berbeda. Isim fa'il mu'minuna itu menunjukkan orang itu telah sempurna imannya. Imannya telah mumpuni, paling tidak sudah dekat dengan derajat-derajat yang tinggi-tinggi itu. Itu mukmin. Tapi kalau alladzina amanu, orang yang meskipun imannya baru sedikit, baru syahadat kemarin, belum hafal Al-Fatihah, belum hafal tentang sholat 5 waktu, itu namanya orang beriman. Itu yang dipanggil untuk puasa. Bukan orang yang sudah jadi, bukan. Kalau yang sudah jadi, yang sudah mukmin dipanggil puasa, maka yang masih baru-baru bilang, itu kan kewajibannya kiai, itu kan kewajibannya ustaz, itu kan kewajibannya si anu orang mukmin akan bilang begitu. Tapi tidak, Allah panggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu liyuharrik fihim masyair at-ta'ah. Ini adalah merupakan gerakan yang menggerakkan seluruh orang-orang, semua orang untuk menuju kepada ketaatan. Wa yuzakki fi qulubihim jadwatal iman. Untuk lebih membersihkan hatinya supaya penuh dengan keimanan. Wa qad nabbaha ta'ala ila anna as-sauma lahu fawaid jalilah. Begitu banyak apa yang Allah sampaikan di ayat-ayat berikutnya nanti tentang puasa, bahwa puasa itu faedahnya begitu besar, begitu banyak. Wa mazaya hamidah ghafala anha al-jahilun. Dan keutamaan-keutamaan yang menunjukkan sikap-sikap terpuji yang banyak dilalaikan oleh orang-orang jahil. Orang jahil nggak mikirin kenapa harus puasa. Dia cuma bilang, lapar, ngapain lapar. Sekedar itu, dia melihatnya berpuasa adalah menahan lapar. Padahal
berpuasa itu mensucikan jiwa, membersihkan hati kita. Dan kita tahu dunia itu lebih enaknya kayak apa. Itu dari puasa. Ya. Bahwa apa? Kita kalau sudah berpuasa dengan benar, barangkali kuliner-kuliner itu ya sesekali bolehlah, tapi bukan jadi tujuan kita sehari-hari. Karena kita sudah belajar dari puasa, makanan yang paling nikmat itu adalah saat lapar kita makan. Idamuhu, ya, itu adalah al-iftar. Makanan yang paling enak itu adalah makanan ketika sedang berbuka. Atau dalam ungkapan ulama-ulama lain, idamuhu al-ju'. Makanan paling enak itu saat lapar. Kan kalau kita lagi berbuka puasa itu aja, minum seteguk air, sebutir kurma, itu sudah nikmat kita rasakan. Kan gitu Pak. Apalagi ditambah ada kolak, ada ini, ada itu semua. Tadi ya cuma air saja, itu sudah nikmat. Karena lagi lapar. Coba dibalik. Kita lagi kenyang. Habis buka puasa nih, kenyang kan kita semua. Masih ada kolak, masih ada duren, masih ada cendol, masih ada ini. Dimakan nggak? Nggak dimakan, nggak enak dimakannya akhirnya. Karena sudah kekenyangan. Kekenyangan membuat makanan itu tidak nikmat. Makanan sedikit apapun, sekecil apapun, itu nikmat. Jadi puasa itu mengajarkan kita tentang nikmat dunia ini. Ternyata dicarinya makanan enak bukan dengan biaya yang mahal, beli makanan ratusan ribu, jutaan, bukan. Tapi makanan cuma air saja, sebutir kurma, itu akan dirasakan nikmat yang luar biasa. Wa arfa asraraha al-alimun. Orang-orang yang mengerti akan tahu rahasia-rahasia puasa yang menjadikan dirinya sebagai orang yang berpribadian istimewa. Fasaumu yurabbi fil insan malikah at-taqwa. Puasa memberikan pendidikan, pembelajaran kepada manusia tentang bagaimana kita belajar tentang penguasaan diri menuju ketakwaan. Wa yu'awwiduhu ala al-khudu' wal 'ubudiyah lillahi rabbil alamin. Dan membuat kita sadar sesadar-sadarnya bahwa ketundukan diri, menyerah sepenuhnya kepada syariat Allah itu adalah penghambaan tertinggi seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau kita rela, Allah suruh begini, kita begini, Allah suruh begitu, kita begitu, mau aja disuruh Tuhan, itu penghambaan yang paling istimewa. Bayangkan lapar, biasanya kita makan, kita rela, padahal lapar itu berat, tetap ada beratnya, ya. Apalagi anak-anak yang baru mulai kita wajibkan atau kita suruh dia puasa, itu nggak mudah. Atau kita yang udah berumur, itu terasa, lapar itu terasa. Tapi justru Allah ingin kita merasakan lapar. Kalau ada orang bilang alhamdulillah saya puasa nggak terasa tuh sampai maghrib, itu malah nggak puasa orang itu namanya. Orang puasa mesti lapar. Kita lapar itu supaya merasakan laparnya orang-orang lain, saudara-saudara kita yang mungkin nggak makan seharian, 2 harian. Mereka para pengungsi yang ada di Palestina, yang ada di Sumatera, karena sebab musibah-musibah yang mereka alami itu semua, mereka lapar, makanan belum datang, semuanya belum datang. Kita disuruh merasakan itu. Orang miskin, orang du'afa merasakan itu, supaya akhirnya kita mau berbagi dengan mereka, mau bersedekah, mau memberikan infak kita sebagian untuk mereka. Itu karena puasa itu menyuruh kita lapar. Dan itu ubudiyah yang tertinggi. Maaf para jemaah sekalian, kalau ibadah-ibadah lain masih memungkinkan kita bersikap ria, ingin mempertontonkan ibadah kita. Sholat masih bisa nyuruh orang videoin ya, saya lagi sholat, saya lagi jadi imam. Pejabat biasanya itu begitu itu, ya. Kayak dulu kan gitu kan, wudu aja juga videoin ya, lagi wudu kan gitu kan. Semua calon-calon pejabat itu bisa begitu.
Sholat itu bisa diperlihatkan. Oh dia rajin ke masjid, oh dia rajin sholat, bisa lihat. Bisa selfie kita lagi sholat. Mungkin. Ya lagi sujud kita begini masih bisa. Lagi ibadah umroh, ibadah haji bisa selfie kita. Oh saya lagi di Masjidil Haram, saya lagi di ini, lagi bisa. Bisa kita pertontonkan ibadah kita itu. Termasuk lagi berzakat, lagi infak bisa. Tolong foto ya, saya lagi ngasih hadiah buat ini, orang miskinnya difoto sama dia. Nih saya kasih. Niatnya itu. Kalau sebagai laporan administrasi itu lain soal. Tapi ada yang niatnya mempertontonkan. Bayangkan cuma bagi orang 15.000, 50.000 orang suruh ke masjid, sini kumpul, orangnya jauh-jauh tinggal. Bisa. Tentu alangkah lebih baiknya kalau kita yang datang kepada dia orang tetangganya nggak tahu, tapi kita bantu dia, nggak mempermalukan dia. Semua tetangga jadi tahu, oh dia itu ya penerima zakat di masjid, penerima bansos, penerima ini. Kan sebetulnya kalau orang beriman malu Pak begini sebetulnya. Tolong dihargai mereka. Jangan sampai mereka datang begini. Kita yang datang kepada mereka mestinya. Makanya bunyi ayat zakat itu adalah khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil dari harta orang-orang kaya itu, jadikan itu harta mereka jadi bersih, ambil dari mereka. Itu bukan nunggu orang kaya, orang yang berada memberikan harta kepada orang miskin. Sebetulnya bukan itu. Ini kalau kita jadi panitia, kita yang datang ambil, kita gedor orang. Kalau sini kan panitia juga udah nunggu aja, nggak ada yang datang orang berzakat, gitu, nggak ada yang datang orang berinfak. Padahal mestinya panitia zakat itu dia ketuk orang. Ayo Bapak udah gilirannya zakat, jangan lupa. Makanya dalam Islam ada lajnatus zakat, ada amil zakat, ada beda. Kalau yang datang, yang setiap bulan Ramadan ada itu sebetulnya panitia zakat. Yang cuma nunggu doang, itu bukan amil sebetulnya. Amil zakat itu dia satu komunitas, ada satu kepemimpinan yang dibuat dan ada manajemen yang dilakukan. Dia kemudian mendata orang-orang sekitar, siapa yang kira-kira kekayaannya melebihi nilai kewajiban zakat, yakni 85 gram emas. Orang itu diketuk. Nih Bapak biasa bersedekah setiap bulan Ramadan, udah jatuh tempo ini. Setiap bulan Sya'ban udah jatuh tempo ini. Panitia zakat itu mengetuk orang itu. Oh iya saya udah wajib ya? Iya, udah saya bayar. Jadi kayak petugas pajak. Petugas itu yang namanya amil zakat itu begitu sebetulnya. Bukan nunggu. Kalau nunggu aja itu panitia namanya. Makanya mereka boleh mengambil zakat 1/8-nya karena ada kerja kerasnya. Ngatur manajemennya, ada pembukuannya, ada timnya yang dipekerjakan. Boleh ambil. Karena dia ngurusin. Itu begitu. Tapi kalau cuma nunggu doang sebetulnya ya boleh lah ngambil, tapi jangan 1/8 mestinya. Ya cuma nunggu doang, masa ngambilnya 1/8. Baik. Kita lihat lebih lanjut. Kebun nafsa al-basyariyah. Puasa itu memberikan ya, pendidikan yang membuat hati kita itu jadi emas. Jadi berkepribadian tangguh, berkepribadian kuat, istimewa. Itu orang berpuasa. Orang berpuasa itu bisa sabar jadinya. Karena dia biasa sabar kok nggak makan. Jadi kalau cuma antri doang, antrian apa, dia bisa. Biasa kok nggak makan. Ya. Kan orang berpuasa dia tidak makan, dia tahan itu. Bima yaghrisuhu fiha min khaufillahi azza wa jalla. Semua itu dilakukan karena dia takut kepada Allah. Wa muraqabatuhu fi sirri wal ilan. Nah ini, orang yang berpuasa itu adalah orang yang merasa dirinya diawasi oleh Allah dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kita berpuasa ini Pak, kalau udah seumur kita ini, nggak ada yang berani kayak anak-anak. Ikut sahur sama-sama. Kemudian pas orang lain pada keluar rumah semua, di rumah kita sendirian, di dapur masih ada sisa sahur, kita makan lagi misalnya. Seumur kita ini nggak berani, ya kan Pak? Nggak berani. Kenapa? Karena tahu Allah mengawasi. Mungkin keluarga kita nggak ada yang lihat, orang lain nggak ada yang lihat.
Tapi kita tahu Allah melihat, nggak mau kita makan, padahal bisa kita makan, kita minum. Lainnya kalau anak-anak ya. Tapi kalau kita juga suka begitu ya kita namanya anak-anak kan gitu. Seumuran kita pasti nggak mau kita membohongi diri kita sendiri ya, atau membohongi orang lain dengan itu. Nah itu puasa membuat kita kayak diawasi sama ini apa CCTV seterusnya gitu. Kan orang kalau tahu ada CCTV kan mungkin dia hati-hati ya karena ada CCTV. Kalau nggak CCTV mungkin apa juga diembat itu, apa juga diambil. Kemudian wasaumu yu'awwidul insana ala hubbil ihsan, dan berpuasa juga memberikan pembekalan kepada manusia untuk mencintai perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Ya. Wa yaj'alu minhu insanan raqiqal qalbi thayyiban nafsi, dan menjadikan dia manusia yang hatinya halus, jiwanya peka, jiwanya punya kepekaan terhadap kesulitan-kesulitan orang lain. Yahussu bi ihsasil faqir, dia memiliki rasa yang dirasakan oleh penderitaan orang fakir, orang miskin. Wa yamuddu ilaihi yadal musa'ada wal aun, sehingga dia dengan mudahnya mengulurkan tangannya untuk membantu meringankan kesulitan-kesulitan orang lain. Fayamsahu dum'atal ba'is, dia tahu bagaimana tetesan air mata orang yang kesusahan, maka dia tidak ingin orang yang dikenalnya meneteskan air mata karena kelaparan. Sebelum itu terjadi, dia bantu dulu. Itu begitu. Wa yuzila kurbatal miskin, dan dia coba menghilangkan, menghapuskan kemiskinan. Wa qad ruya anna Yusufa as-Sadiq alaihi salam kana yukathiru minas siyam tatawu'an. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam itu sosok yang memberikan pembelajaran, sering berpuasa. Padahal syariat puasa belum disyariatkan kepada seperti kita di bulan Ramadan yang semuanya banyak itu. Faqila lahu, ketika Nabi Yusuf rajin berpuasa, ditanya kepada beliau, lima taju' wa anta ala khazainil ard, wa anta ala khazainil ard, kenapa engkau mau lapar-lapar? Padahal engkau penguasa, engkau raja, menguasai semua, tapi pengen lapar. Apa jawaban Nabi Yusuf? Faqala kalimatul hakimah, akhsha in syabi'tu wa an ansa al-ja'i. Aku khawatir kalau aku selalu kenyang, aku akan lupa orang yang kelaparan. Jadi Nabi Yusuf ini sering puasa sebagai raja waktu itu, yang bisa makan apa saja, tapi dia rajin puasa. Ternyata dia jawab ketika ditanya kenapa rajin puasa, karena dia takut kalau dia selalu kenyang, dia lupa sama rasa lapar, sama kelaparan orang-orang miskin itu, sehingga dia akhirnya tidak membantu menolong orang-orang miskin itu dan tidak bersikap adil sebagai raja atau penguasa waktu itu. Inilah barangkali sebagai pengantar, sebetulnya masih banyak ini kalau dalam tafsir.